Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dan juga teman-teman yang khususnya udah beli Tube Train di Neo ya. Nah, ini adalah sesi live Zoom pertama kita sejak Tube Train dijual dari tahun kemarin ya. Ini adalah sesi live Zoom pertama. Nah, di sesi ini nanti saya akan share dari pengalaman saya selama menggunakan Tube Trendy yang mungkin sedikit banyak bisa menjadi insight untuk teman-teman dalam menggunakan Tube Trendy khususnya. Kemudian untuk teman-teman yang nggak bisa join, silakan cek recording ini nanti kita akan share. Oke, langsung saja ada beberapa hal yang nanti akan kita kupas di sesi kali ini antara 4 sampai 5 main topik ya yang akan kita kupas. Nanti di akhir juga teman-teman bisa eh, bertanya jika dibutuhkan. Misalkan untuk fitur-fitur mana yang harus dipakai atau cara pakainya seperti apa, nanti bisa ditanyakan di akhir. Oke, saya slide, nggak nyiapin slide, tapi nanti kita akan langsung aja tulis di sini apa yang akan kita bahas malam ini. Oke, sebelum kita ke materi yang pertama, teman-teman, jadi saya tegasin ya, ini disclaimer di sesi kali ini. Ini bukan mentoring at breaks, karena saya juga masih belajar dan belum punya kapasitas untuk ngajarin teman-teman untuk bermain at break. Tapi saya akan share cara untuk memanage fanspage yang pada dasarnya sih tujuannya nanti untuk ad break juga ya. Cuman dari hasil selama ini saya lihat di member itu kan banyak cara yang teman-teman lakukan antara si A dan si B itu bisa jadi berbeda. Kemudian di setiap cara itu saya melihat ada apa ya? Ada semacam gap, ada semacam keluhan, ada problem, challenge yang mestinya itu bisa disiasati gitu. Nah, di sesi kali ini saya lebih tekankan pada bagaimana mengoptimasikan Tube Trendy itu untuk memanage banyak fanspage yang pada akhirnya nanti teman-teman bisa gunakan itu untuk monet. Nanti kita juga akan share bagaimana ngatur uploadnya, kemudian memanage stresnya, mindset, dan juga niche atau keyword atau kategori fanspage yang sekiranya bisa teman-teman kembangkan lagi nantinya. Oke, kita mulai. Ini saya tulis saja di sini ya nanti yang kita akan obrolin. Jadi judulnya di sini adalah optimasi Tube Trendy, manage banyak fanspage. Oke, bab pertama atau chapter pertama yaitu yang akan saya share di sini adalah tentang mindset. Sebentar teman-teman ya. Sebentar. Oke, balik lagi. Mindset ini sangat penting di awal ketika teman-teman ingin melakukan apapun ya, terutama yang di sosial media. Oke, yang saya maksud mindset di sini adalah cara kita memanage sesuatu di pikiran kita ketika kita menggunakan barang milik orang. Artinya platform ini kan milik orang ya. Apapun itu Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain. Itu semua adalah milik pihak ketiga dan bukan kita atau saya yang memanage itu. Jadi mindset di sini teman-teman harus siapin ketika nanti ada atau mengalami yang masalah banned. Ketika nanti yang teman-teman mungkin temukan blok, limit, dismount, hal-hal seperti itu nanti ini harus teman-teman sudah siapkan sebelum bertempur. Jadi nanti akan ada istilah banned, ada istilah blok. Di luar dia temporary atau permanen ya, blok. Ada lagi istilah limit, kemudian dismount yang paling mengerikan di akhir. Kalau udah pernah fanspage ya, udah monet fanspage.
Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang wajar terjadi apalagi kita menggunakan sebuah aplikasi di mana aplikasi sendiri ini adalah momok yang sebenarnya dicegah oleh pemilik platform. Contoh seperti ini. Misalkan kita menggunakan browser biasa seperti ini ya, menggunakan browser seperti ini, kemudian masuk ke Facebook dan kita mengetik sesuatu untuk membuat status seperti ini. Dan kita post misalkan. Ketika kita klik post, teman-teman bisa perhatikan itu sebenarnya dari laptop teman-teman itu mengirimkan sesuatu ke dalam servernya Facebook contoh ya, atau gampangnya gini deh, nggak bikin status, nge-refresh gini nih, nge-refresh seperti ini, itu teman-teman mengirimkan sesuatu ke servernya Facebook, kemudian Facebook memberikan respon terhadap kiriman teman-teman. Kalau refresh berarti dia menampilkan hal yang seperti ini. Kalau post berarti dia memproses yang diposting kemudian ditampilkan di interface-nya Facebook seperti ini. Nah, request sesuatu itu yang ke Facebook itu akan menggunakan kinerja servernya mereka. Kalau misalkan satu kali request selesai, nggak ada masalah. Tapi ketika menggunakan apps, teman-teman bisa bayangkan seberapa cepat mouse kita bergerak dengan menggunakan apps, secepat itu pula ada request ke servernya Facebook. Dan itu jika terjadi terus dan cepat, maka itulah pemicu hal-hal yang seperti ini. Nah, di awal ini saya tekankan mindset kenapa? Karena ketika teman-teman sudah siap terjun di dunia yang seperti ini, misalkan untuk optimasi ternak dan lain-lain itu, dan menggunakan apps, hal ini tidak akan bisa teman-teman hindari. Ya, pasti akan ada. Contoh yang seperti saya bilang tadi itu, ketika kita menggunakan apps, kecepatan dengan manual itu sangat jauh. Kemudian jumlah atau frekuensinya pun sangat berbeda jauh ketika kita menggunakan itu secara manual. Nah, hal-hal itu yang terus dilakukan, mereka akan melihat bahwa ini kegiatan yang tidak wajar. Kalau teman-teman sering dapat notif ketika membuka meta bisnis ya, kayak temporary block karena going too fast, terlalu cepat. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka sudah punya algoritma yang mereka udah siapin ya. Kecepatan request rata-rata itu seberapa, kemudian ketika lebih dari itu berarti itu pasti bot. Mau apapun yang kita tanam di aplikasi kita, tidak akan susah untuk mereka mendeteksi bahwa itu sebuah bot. Nah, yang kita punya sekarang adalah meminimalisir hal itu. Seperti kita login dengan cookies, kita berikan delay, kita tampilkan browser dengan mouse yang bergerak. Nah, itu adalah sebuah upaya dari kami untuk meminimalisir itu. Tapi itu nggak bisa 100% akan mencegah hal-hal seperti ini. Jadi mindsetnya adalah ketika teman-teman ke-banned, ke-block, kena limit, dismount, teman-teman harus masih punya plan B. Banned, bikin baru. Block, bikin baru. Limit, berhenti dulu. Dismount, bikin baru. Udah itu doang. Karena kita nggak bisa berharap 100% aman sampai akhir, pasti akan ada hal-hal yang seperti ini. Nah, ini harus teman-teman sadari di awal, ketika kita terjun di dunia yang seperti ini, hal-hal seperti ini tidak akan bisa lepas. Itu baru dari sisi aplikasi yang kita pakai atau aktivitas yang kita lakukan ya. Belum lagi nanti mereka akan melihat masalah, misalkan teman-teman uploadnya terlalu barbar. Itu nanti akan terlihat juga sih. Sehari misalkan ratusan video yang diupload itu juga akan membuat server mereka kerja rodi ya. Itu dari faktor internal kita. Belum lagi yang eksternal nih. Eksternal ini contohnya, teman-teman punya fanspage bagus tuh. Ada orang yang nggak seneng. Itu di report gitu. Itu udah bisa juga menjadi salah satu faktor hal-hal yang seperti ini. Atau enggak Facebooknya juga yang lagi sensi. Posting biasa dianggap porno misalkan. Posting ini dianggap melanggar misalkan. Hal-hal yang seperti itu yang pasti terjadi. Nah, masalahnya Facebook itu bukan seperti itu trendy yang ketika teman-teman nanya bisa dijawab cepat atau ada grup support yang bisa
ngekomplain fitur yang lagi nggak jalan atau nggak bener, kan nggak bisa sefleksibel itu. Jadi kita mesti ngirim tiket lah, nunggu balasan, dan itu pun butuh waktu. Nah, itu semua harus teman-teman sadari di awal dan siapin mental bahwa ketika banned, block, limit, dan dismount, teman-teman harus punya B, yaitu bangkit dengan yang lain. Itu yang mau saya tanamkan di pertama ini di mindset. Semua orang dismount ini memang rasanya itu menyakitkan ya. Dan saya juga ngalamin sih. Saya juga ngalamin ini memang menyakitkan, cuman ya gimana lagi. Kalau diem ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dilakukan adalah bangkit lagi dengan yang lain. Karena ini pasti ada. Ditambah cara yang saya lakukan secara pribadi adalah yang bisa dibilang tanpa effort. Saya upload tanpa lihat video yang saya upload. Tanpa edit. Bahkan tanpa ngecek itu ada musik atau enggak tuh. Selama ini. Karena tujuan yang awal waktu itu kan buat ngetes-ngetes aplikasi itu. Tapi kok ternyata bagus gitu kan. Akhirnya saya terusin dan pernah monet. Kemudian ada juga yang masih monet dan ada juga yang sudah dismount gitu. Jadi ya itu adalah hiruk pikuk dari dunia yang kita lakukan sekarang ini. Akan ada hal-hal yang seperti ini. Jadi teman-teman jangan bersedih, teman-teman tidak sendirian jika mengalami hal-hal seperti ini. Ini sebuah kewajaran dengan cara yang kita lakukan sekarang. Jadi siapin plan B untuk bangkit lagi dengan akun yang lain, dengan fanspage yang lain, terus seperti itu. Oke? Itu yang pertama tentang mindset. Yang kedua, kita akan langsung ke bagian pembuatan fanspage dan manage fanspage. Oke. Ketika kita bikin fanspage, ini dari pengalaman saya ya. Ini akan berhubungan dengan ketika teman-teman nanti mencari konten untuk diupload. Jadi saya pernah bikin fanspage itu dari beberapa niche atau kategori. Saya pernah bikin dari fanbase artis tertentu, berita, kemudian hobi tertentu, itu juga pernah. Yang saya simpulkan di sini itu adalah ketika kita menentukan niche ini kalau misalkan terlalu spesifik ya, terlalu spesifik. Spesifik, kita akan kehabisan ide konten pada saatnya nanti, pada saatnya. Contoh, misalkan saya ambil niche artis, misalkan siapa ya? Amanda Manopo misalkan. Amanda Manopo. Itu kalau teman-teman cari video tentang Amanda Manopo, itu akan banyak pada masanya, tapi akan habis juga pada masanya. Ketika artis itu udah nggak ada gosip lagi, nggak ada ini lagi, videonya akan video-video lama doang tuh. Dan teman-teman terpaksa harus menyenggol artis yang lain atau mengembangkan itu dengan keyword yang lain. Cuman videonya pasti akan terbatas kalau kita menggunakan niche yang spesifik, ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan niche yang general, ini ada plus minusnya juga. Konten tersedia banyak, tapi kadang terlalu general ya. Namanya juga general. Artinya misalkan teman-teman upload video tentang otomotif, misalkan. Di situ ada orang yang suka motor, ada orang yang suka mobil, keduanya. Ada yang cuma suka salah satu, itu akan termasuk di sini. Cuman nanti teman-teman lebih mudah mengembangkan dengan niche yang secara general ini. Contoh lainnya adalah misalkan teman-teman membuat niche tentang
sesuatu yang amazing gitu ya, sesuatu yang luar biasa di dunia misalkan, hal-hal yang luar biasa gitu. Nah itu teman-teman bisa senggol banyak banget yang berkaitan dengan itu. Contohnya seperti itu. Atau contoh lagi tentang apa ya? Kalau yang spesifik itu kayak masak, kemudian apa tuh? Properti, itu niche yang spesifik. Kemudian yang general itu bisa lebih luas lagi, misalkan amazing amazing things, amazing hal-hal yang amazing di dunia, kemudian hal-hal yang atau kejadian yang luar biasa. Nah, itu bisa teman-teman serempetin, apa ya serempetin itu ya? Kembangin di misalkan karena itu tentang hal-hal yang amazing, itu bisa tentang tips dan trik yang bagus misalkan yang jarang diketahui orang atau tentang jalan yang sangat ekstrim misalkan atau tentang destinasi wilayah yang bagus banget ya. Nah, itu tentang hal-hal yang amazing itu nanti bisa tetap dirangkum di dalam satu niche ini karena itu masih berhubungan tentang sesuatu yang luar biasa. Impact-nya adalah dia akan terlalu general. Misalkan teman-teman memakai pertama tentang kejadian luar biasa gempa apa tsunami misalkan seperti itu. Kemudian di video yang lain teman-teman mengungkapkan sesuatu yang hebat, misalnya destinasi wilayah ini terlalu amazing gitu ya, atau jalan ini terlalu ekstrim. Itu sih tetap dalam satu niche itu termasuk hal yang amazing, tapi audiensnya nanti adalah bisa jadi beda. Audiensnya bisa beda. Satunya suka melihat berita-berita yang bencana-bencana tadi misalkan, kemudian satunya orang yang suka traveling karena kita sharing yang tentang amazing destination ya. Satunya lagi mungkin tentang teknologi karena kita share temuan teknologi yang amazing misalkan. Nah, lingkup audiensnya mungkin terasa general, tapi ini kemungkinan besar itu lebih cepat buat naikin kalau dari yang pengalaman yang saya lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita coba di sini adalah kita akan bikin satu fans page dengan niche yang agak general agar nanti kita bisa kembangkan itu di berbagai macam keyword yang akan kita temukan nanti. Saya akan coba bikin fans page-nya dulu. Ini dari akun saya yang lain, bukan akun utama. Saya bikin fans page dengan nama Amazing Things. Misalkan kayak gini. Kategori ini kategori ini bisa teman-teman pakai apapun sebenarnya nggak masalah ya ini ya. Saya pakai video game saja. Dan saya bikin fans page-nya. Ini saya biarin. Ini nanti bisa teman-teman lengkapi ya profile picture sama covernya. Untuk sekarang saya biarin. Nah, ini udah kebikin nih. Nah, misalkan di sini, kemudian kita pengen ngambil video dari YouTube. Ini contoh dari ininya keywordnya ya. Nanti kita akan demoin. Kalau kita ketik amazing, amazing things seperti tadi itu. Yang muncul akan banyak banget. Ini tentang ide kreatif bikin sesuatu misalkan. Kayak gini nih. Ini juga ada tentang fact, top 10 interesting fact. Hal-hal yang nyata yang mungkin belum diketahui banyak orang. Banyak hal yang akan bisa kita dapatkan untuk berkaitan dengan konten. Beda halnya ketika misalkan kita ketik di sini Amanda Manopo. Isinya ya ini, tapi ini akan berbatas waktu ketika dia udah selesai nggak viral lagi, kita akan kesulitan cari konten dan sebagian konten yang udah kita download, yang udah pernah kita download akan habis. Video kita akhirnya terpaksa nyenggol artis lain. Gitu. Atau kalau misalkan tetap pengen yang satu yang sangat spesifik kayak gini, teman-teman perlu menggunakan turunannya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada Amanda Manopo ya. Nah kayak gini-gini nih. Ini yang akan teman-teman perlu untuk teman-teman pakai turunannya ini.
untuk nyari videonya. Cuman sebagian besar akan sama, isinya itu akan sama. Kalau misalkan amazing thing tadi, teman-teman juga bisa pakai cara yang tadi untuk keyword turunannya ya. Nah, ini banyak banget yang bisa kita ini dan hasilnya kemungkinan besar itu beda. Jadi nanti teman-teman nggak gampang kehabisan konten ya. Kurang lebih seperti itu untuk menentukan niche. Tapi kembali lagi ke hobinya teman-teman, maksudnya ke kesukaannya teman-teman ya. Kalau saya dari fanspage yang saya manage itu, saya agak stres ketika niche spesifik ya, misalkan tentang artis seseorang gitu, tentang artis itu sebulan itu udah stuck, maksudnya udah bingung ini mau pakai apa lagi gitu. Artis ini udah kayaknya rasanya udah kesedot semua videonya. Tapi kalau yang niche general ini masih masih aman, masih agak longgar. Jadi misalkan tentang A itu udah habis, udah pernah ke-upload, masih ada tentang B yang sama-sama dalam satu niche itu gitu. Itu masih bisa kita gunakan untuk ide kontennya. Oke, ini nanti saya kembaliin lagi ke teman-teman nyamannya niche yang mana. Pada dasarnya adalah ketika teman-teman menggunakan tube trendy, apapun niche-nya, ya, apapun niche-nya, kalau teman-teman menggunakan tube trendy, itu udah pasti teman-teman akan ngambil atau upload video yang benar-benar udah ada viewersnya, ya. Karena misalkan dari YouTube seperti tadi nih, teman-teman ketik apa deh, apa misalkan hal yang hal yang receh banget, misalkan main kelereng, misalkan hal-hal yang receh kayak gini, ya kan? Itu pun hasilnya adalah dari video yang udah trending dari keyword itu. No, udah ada penontonnya. Jadi teman-teman itu dengan keyword atau niche apapun sebenarnya udah mengupload video yang memang sudah ada penontonnya, tinggal kita pindahin aja di platform lain gitu. Nah, tadi teman-teman tinggal tentuin aja niche mana yang sekiranya lebih cocok dengan gaya bermainnya teman-teman, itu yang teman-teman pakai. Pada dasarnya semua konten yang kita akan gunakan untuk upload itu udah ada penontonnya, tinggal kita pindahin itu. Kemudian setelah teman-teman tentukan niche dan membuat fans page, biasanya yang saya lakukan itu saya akan me apa ya namanya? Nge-tracking fans page itu untuk saya monitor. Jadi misalkan ini ada banyak fans page di akun ini ya. Ada banyak fans page di akun ini. Itu setelah bikin saya pasti monitor. Paling tidak monitor untuk kerutinan upload. Karena nanti setelah bikin kan kita upload ya. Nah itu biasanya saya bikin satu sheet sederhana untuk memonitor itu. Tujuannya nanti saya akan jelasin. Jadi biasanya ini kan ada banyak fanpage ya yang saya iniin di sini. Ada beberapa lah di sini sambil yang tadi barusan kita bikin itu. Nah ini yang barusan kita bikin. Nah yang saya lakukan, saya akan bikin satu sheet di Google Sheet seperti ini. Nah, kayak gini misalkan ini saya kasih nama apapun ya yang teman-teman suka. Misalkan fans page tracking. Boleh. Kemudian di sini saya akan kasih kolom nama fans page. Kemudian kolom kedua saya akan kasih nama uploader. Uploader ini adalah akun yang kita gunakan untuk mengupload fans page itu. Kemudian di sini biasanya saya tambahin audience. Audience ini bule lokal atau luar, bule Indo atau bule gitu ya. Ini saya bedain karena kenapa saya bedain karena ini berkaitan dengan jam upload yang nanti saya akan gunakan untuk upload videonya. Kemudian ini juga udah cukup sih sebenarnya tiga ini untuk bantu kita memanage ya. Kemudian di sebelah kanannya teman-teman bisa kasih tanggal di sini. Misalkan sekarang 10 September. Besok di sini tulis 11 September dan seterusnya. Nah, setelah bikin hal sederhana seperti ini, teman-teman masukin nama fanspage-nya.
Di sini ada tadi amazing thing. Seperti ini. Uploader ini gini, teman-teman setelah bikin satu fanspage seperti ini tadi, yang harus segera teman-teman lakukan adalah menambah admin dari fanspage itu. Admin ya. Kalau editor itu bebas, teman-teman bisa nambah, tapi yang wajib banget itu adalah admin. Jadi teman-teman buka tuh fanspage-nya seperti ini. Terus cara nambahin adminnya kayak gini. Di setting, masuk ke profile fanspage-nya ya. Kemudian di sini ada new page experience. Nah, di sini ada page access. Nah, admin itu yang taruh di sini nih. Jadi teman-teman perlu menambahkan di sini add new, klik next. Sini masukin URL dari akun yang teman-teman ingin tambahin. Misalkan saya pengen nambahin ini. Ini akun pribadi saya. Saya masukin ke sini URL-nya. Saya klik add, kasih semua aksesnya ya. Kemudian give access. Konfirmasi password ya tadi. Nah, kayak gini nih. Nanti di akun yang ini akan ada notif. Nah, kayak gini nih. Jadi kita tinggal buka notifnya, kemudian kita klik review invite, dan klik next, klik accept. Ini harus segera teman-teman lakukan ketika setelah membuat satu fanspage. Jangan sampai nunggu besok, ntar lupa. Biasanya saya gitu. Jadi ini paling tidak minimal banget, minimal itu ada 2 admin. Lebih baik lagi ada 3 misalkan. Ini untuk antisipasi saja sih teman-teman. Antisipasi artinya misalkan akun yang aslinya ini kenapa-napa seperti yang saya bilang tadi ya, Bennett dan lain-lain itu. Kita masih punya admin yang lain. Minimal banget ada 2. Kemudian hal sunnah lainnya, bukan sunnah. Maksudnya tambahan lainnya teman-teman bisa tambahkan editor di sini. Caranya juga sama. Editor ini yang biasanya kita pakai untuk upload. Kalau teman-teman punya stok banyak akun Facebook, ada baiknya menggunakan 3 admin dengan full role untuk fanspage itu dan 2 editor. 2 editor di bawahnya sini ya. Karena saya cuma punya 3 akun Facebook dan satunya sekarang lagi kena pembatasan, jadi saya demoin 2. Harusnya di sini biasanya saya di sini 2, di sini 1. Nanti tujuannya seperti tadi, karena misalkan di fanspage ini ya ada 2 ini. Biasanya yang saya lakukan di sini saya akan kasih akun yang pertama tadi misalkan Cynthia. Audiensnya di sini saya targetin bule misalkan. Kemudian di sini ada fanspage kedua, ketiga, dan seterusnya. Uploadernya ini teman-teman juga bisa set siapa yang jadi uploader utamanya ya. Kemudian audiensnya apa, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman sudah mengupload di hari itu, misalkan 10 September hari ini, biasanya saya kasih dan di sini. Fanspage pertama, ambil video, siapin, dan ini, dan gitu. Ntar kita akan demoin. Saya akan ambil satu fanspage lagi yang bisa kita nanti pakai untuk demo ya. Misalkan fanspage apa nih? Satu lagi itu misalkan ini nih autocar ya. Saya ambil autocar nih di sini. Autocar. Ini juga aku pakai akun yang sama misalkan. Ini Indo. Nah, kayak gini. Jadi ini terusin ke bawah sejumlah fanspage-nya, uploadernya juga siapa yang biasanya ngupload, tapi ini nggak harus sama ya. Ini nggak harus sama, ini nggak harus sama, bisa ganti-ganti tergantung kondisi. Yang paling penting adalah bagian ini yang harus teman-teman lakukan setiap harinya untuk trackingnya. Dengan cara seperti ini teman-teman akan bisa melihat seberapa konsisten kita ketika kita bisa melihat di sini misalkan ada banyak yang bolong. Misalkan ya, ada yang dan atau setiap hari ini full dan semua, besok juga dan semua. Tapi kalau itu bolong, dari situ teman-teman bisa simpulkan seberapa konsisten kita dalam melakukan upload.
dan memanage fanspage kita. Itu untuk cara ini ya, cara memanage banyak fanspage-nya dengan sheet monitoring sederhana seperti ini. Jadi ini teman-teman lakukan setiap hari, misalkan udah ambil video dan upload, kasih remark dan atau remark yang lain yang teman-teman suka. Tapi kalau nggak bisa upload, ya dikosongin. Nah, dari situ teman-teman akan tahu seberapa konsisten dan pergerakan fanspage-nya nanti juga akan terlihat tuh. Oh, ini fanspage aku upload tiap hari dan seberapa pergerakannya gitu. Akan kelihatan di sini. Ini wajib ditentuin agar teman-teman juga kalau misalkan cuma dua sih gampang ya. Tapi kalau lebih dari 20 misalkan, itu kita akan bingung tuh. Ini udah belum ya? Ini udah belum ya? Kalau nggak ada monitoring seperti ini, tracking seperti ini. Fanpage ini udah pernah diupload belum ya hari ini gitu misalkan. Kontennya udah atau belum ya? Nah, itu yang agak ribet kalau misalkan banyak. Kalau cuma dua sih nggak masalah. Tapi kalau banyak, teman-teman akan butuh tracking seperti ini. Oke? Jadi itu tentang pembuatan fanpage dan manage fanpage-nya. Ini caranya kita pakai cara-cara yang sederhana ya. Nah, yang ketiga, sekarang kita main di optimasi upload. Ini yang sering membuat momok, bukan momok ya apa ya? Stres, masalah itu ada di sini. Artinya teman-teman akan mendapatkan masalah ketika nggak bisa upload kan, entah itu karena error atau karena hal-hal lain atau karena pembatasan. Kuncinya adalah di upload. Nah, bagaimana cara kita mengupload ini dengan cara yang tanpa ribet, yang biar nggak stres, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan rutin kita itu tadi, continue kita itu tadi. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, jadi misalkan nih, teman-teman udah bikin seperti ini dengan list fanpage yang banyak banget, uploader yang jelas, niche yang jelas, audiens yang jelas, dengan tanggal masing-masing per hari. Nah, cara optimasi top trendy itu sebenarnya gini teman-teman. Kita fokusin ini untuk re-upload ya. Oke, terang-terangan kita gunakan ini untuk re-upload. Bukan konten yang kita bikin sendiri meskipun itu bisa menggunakan top trendy. Tapi anggap aja kita semua re-upload. Oke, itu kita re-upload. Re-upload, re-upload. Menurut dari hasil penerawangan ya, re-upload itu ketika dia akan bermasalah dengan konten tidak ori ya. Konten tidak ori itu karena videonya udah ada duluan. Kalau masalah konten tidak ori. Kalau misalkan musik beda lagi ya. Copyright itu beda lagi. Tapi kalau misalkan tentang konten tidak ori, itu video udah ada duluan. Artinya konsep re-upload itu sebenarnya cuma satu. Konsep re-upload itu cuma satu yang paling utama, yaitu cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Artinya yang paling pertama kali masuk itu yang dianggap ori. Siapapun yang bikin. Aku pernah dapat cerita dari salah satu temen juga ya, yang dia itu memang reupload sih. Cuman dia pernah tahu konten ori juga kena tidak ori gitu. Merasa aja kreatornya yang upload sendiri di Facebook juga kena tidak ori. Ternyata karena konten itu udah ada duluan. Atau contoh lain gini, kreator-kreator di YouTube, dia upload video di YouTube ori aman dan menghasilkan di sana. Ketika diupload di Facebook, mereka kena konten tidak ori karena udah diduluin sama orang, diambil videonya dan dimasukin ke Facebook. Jadi untuk bisa menjadi ori itu adalah kalau misalkan tanpa edit ya, itu ya cepet-cepetan. Konten baru cepet kita ambil, cepet kita upload. Nah, dari sini teman-teman pasti udah punya bayangan bagaimana cara mendapatkan konten yang seperti itu dan dengan cara apa nguploadnya. Ya kan? Kuncinya itu tadi.
kontennya baru, kalau bisa yang baru banget, kemudian cepat kita download dan kita upload agar itu menjadi konten yang pertama kali terdeteksi di sistem platform. Sehingga nanti ketika ada yang upload video yang sama, dia adalah orang yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, tapi kita nggak bisa menggaransi itu semua bahwa yang kita upload ini pasti yang pertama, itu kan nggak bisa. Cuman kita bisa meminimalisir itu dengan cara yang seperti ini. Oke, konsepnya seperti ini. Untuk konten tidak ori, ya. Kalau musik, ya udah itu musik lah ya, beda lagi. Untuk mendapatkan konten yang baru dan kita bisa upload cepet-cepetan, itu ketika teman-teman search menggunakan Tube Trading misalkan di YouTube, yang saya lakukan itu adalah tidak dari channel tertentu, ya, diperhatikan. Tidak dari channel tertentu. Misalkan saya ingin upload Amazing Things tadi ini. Amazing Things. Kita muncul nih, kemudian kok di sini ada channel yang bagus ya. Misalkan ini 200 Incredible Things. Oke, misalkan ini nih, channel. Saya tidak ngambil dari, selama ini saya belum pernah ngambil dari channel tertentu dan ambil full videonya dari sana, enggak. Karena kalau kita lihat di sini ya, itu rawan banget nih. Rawan banget, ini udah diambil sama orang lah, sudah diduluin orang lah, kemudian orangnya ini juga sudah punya di Facebook sehingga dengan mudah kita kena gitu. Saya biasanya untuk ngambil channel itu kalau misalkan di YouTube, misalkan di YouTube, itu saya klik di sini Amazing Things, kemudian saya filter di sini dan saya ambil yang uploadnya ini baru-baru, misalkan dalam minggu ini, yang kayak gini-gini. Ini masih 4 hari yang lalu, berapa jam yang lalu gitu ya, kayak gini. Nah, setelah dapat seperti ini, saya tinggal copy URL yang di atas ini, kemudian saya masukin di sini, saya centang shortnya, kemudian saya search, dan nanti akan keluar hasilnya. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya nggak juga pernah ngambil dari channel tertentu, tapi saya lebih memilih ke pengambilan keyword dengan menggunakan keyword. Jadi misalkan Amazing Things, dapat nih video. Hari pertama saya cuma ambil misalkan 7 video dari hasil yang keluar ini. Saya upload di hari itu selesai. Besok saya masih gunakan keyword yang sama. Ketika hasil di YouTube Trending nanti itu masih cukup untuk 1 hari itu, saya akan tetap pakai ini. Tapi ketika setelah beberapa hari dengan keyword yang sama ini kok hasilnya udah banyak video yang udah pernah saya upload, maka saya akan gunakan turunan dari keyword ini. Misalkan di sini ada Amazing Thing, saya mau ngambil dari Interesting Fact, itu kan masih satu niche ya. Saya akan ganti ke sini. Dengan cara yang sama, nanti sampai dengan keyword ini itu sudah banyak banget video yang udah pernah saya download, saya akan pindah lagi ke hal-hal lain yang masih yang relate dengan keyword tersebut. Ya, jadi itulah kenapa saya jarang banget download, bahkan belum pernah download dari satu channel untuk saya upload ulang ke Facebook. Gitu. Saya takutnya itu udah channel itu ternyata channel besar dan dia udah punya di Facebook dan segala risiko yang lain. Tapi saya lebih suka memilih tadi yang pertama dengan ngefilter uploadnya kapan, misalkan dalam minggu ini atau dengan keyword. Karena dengan keyword ini saya bisa kembangin ini dengan niche-niche yang saya udah targetin. Jadi saya nggak akan kehabisan konten. Itu untuk pencarian konten. Yang kedua, cara downloadnya. Misalkan saya mau ngambil ini nih, video yang tadi saya filterin di YouTube ya. Teman-teman perlu untuk mengelompokkan video itu dalam satu folder. Saya klik di sini ya, select. Sebelum itu saya tunjukin dulu.
Saya punya satu hard disk eksternal yang isinya itu cuman buat video-video seperti ini. Jadi semua fanspage saya itu saya akan bikin satu folder untuk fanspage tersebut dengan nama fanspage tersebut, Amazing Things, yang barusan kita bikin tadi. Saya akan taruh semua video yang untuk upload ke fanspage ini di folder yang sama, selalu di folder yang sama. Tujuannya adalah dengan folder yang sama, TubeTrend nanti kita bisa bedain mana konten yang udah pernah di-download, mana yang belum pernah di-download. Ya, contoh. Setelah buka TubeTrend seperti ini, saya pakai YouTube Insight ya. Saya akan setting select download foldernya ini ke fanspage folder tadi, Amazing Things. Pilih di sini. Nah, selama saya ingin nyari konten untuk fanspage ini, saya akan selalu menggunakan folder yang sama. Tujuannya untuk tadi itu, ngelihat seberapa banyak video yang statusnya eksis nanti di paling kiri ini, artinya udah pernah kita download. Kita coba search. Karena ini masih kosong ya, harusnya semuanya videonya ready to download, artinya siap di download. Ini bisa saya bilang step wajib ya, kalau teman-teman pengen pengen menggunakan tutorial dengan cara yang simple itu harus bisa memanage ini, karena saya yakin teman-teman fanspage-nya nggak cuma 3 4 tapi banyak. Jadi harus agak terstruktur ya untuk administrasi foldernya biar nanti bisa lebih sederhana cara pakainya. Nah, di status ini kalau dia ready to download, berarti video itu belum pernah ada nih di folder ini. Dan ini bisa kita langsung eksekusi kayak gitu. Ini saya lagi nyiapin untuk fanspage yang pertama ya, yang akan kita demoin di sini. Nah, biasanya saya ketika ketika ngupload untuk satu fanspage itu per hari itu antara 7 sampai 10 dan itu fanspage saya nggak baru banget seperti ini ya. Maksudnya udah beberapa bulan itu antara 7 sampai 10 video per hari. Kalau baru banget gini, usahakan teman-teman jangan terlalu banyak karena itu nanti akan memicu hal-hal yang tidak teman-teman inginkan. Jadi anggap ini 7 video untuk fanspage ini. Biasanya saya sekilas itu saya lihatin gini dulu, takutnya thumbnailnya ini agak kurang kurang pas. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya akan pilih fanpage yang eh, video yang sekiranya oke ya. 3 ini misalkan. Jadi saya pilih dari 7 video ini, saya akan cuma upload 3. Saya pilih yang pertama, saya klik ini yang pertama. Kemudian saya, teman-teman ini nggak tahu udah nyadar atau belum, ini udah ada di YouTube Trendy ya caranya. Klik yang pertama, kemudian klik tekan shift di keyboard, dan klik video yang terakhir yang mau teman-teman upload. Nah, ini kelihatan ya, ngeblok ya, ngeblok 3 video. Kalau mau antara 1 dan 3, teman-teman bisa klik kontrol dan klik di video yang kedua. Nah, kayak gini ini udah bisa ngeblok. Tapi ini belum nge-select. Jadi stepnya itu ngeblok dulu kayak gini. Untuk memilih select ini, untuk ngecentang ini, kalau ini kan dia ke-select semua. Kalau nge-select tertentu, 3 yang di blok doang, misalkan yang di blok doang, teman-teman tekan di keyboard itu Ctrl D, delta. Ctrl D. Dia akan langsung ke gini. Kalau untuk unselect, Ctrl D lagi dia akan unselect. Ctrl D dia akan nge-select video yang udah kita blok. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga, tapi saya nggak pernah lakukan ini ya, karena waktu saya juga terbatas untuk nyiapin fanpage ini. Jadi saya paling pilih secukupnya. Habis itu saya langsung klik upload to Facebook fanpage. Saya pilih yang normal quality. Saya pilih fanpage-nya, akunnya, dan saya pilih fanpage yang ingin saya upload. Ya, kalau ini kan tadi belum muncul ya di sini. Di sini belum muncul. Saya coba di sini dulu deh. Biarin dia download dulu. Nah, ini udah video. Habis itu udah 3 video. Saya centang reelsnya. Caption ini saya biarin apa adanya.
kolaborator ini biasanya saya pakai untuk fanpage tertentu yang memang saya konekin gitu. Artinya niche-nya itu saling berhubungan, itu biasanya saya pakai kolaborator. Kalau udah teman-teman bisa klik add, dia akan muncul di sini. Nah, ini untuk satu video, satu fanpage. Belum berhenti di sini. Kalau misalkan teman-teman punya 10 fanpage yang ingin diupload, berarti teman-teman perlu mengulangi step yang sama seperti di awal tadi. Kalau udah nyampe di menu add ini, teman-teman baru dari sini kasih amazing things done. Artinya satu video ini udah siap kontennya meskipun belum diupload. Habis itu saya pindah ke fanpage yang kedua. Balik lagi ke bagian search ini, saya clear, pindah foldernya ke folder AutoCAR seperti ini. Nah, di sini saya kalau pakai search itu kayaknya udah pada selesai. Maksudnya udah banyak yang kita download sebelumnya, udah saya download sebelumnya. Ini saya tentang mobil ya, modif modif mobil gitu, niche-nya itu. Nah, itu biasanya saya bisa pakai keyword misalkan bengkel mobil gitu. Atau misalkan eh, custom interior mobil kayak gini keywordnya. Ini juga bisa nanti teman-teman kembangkan misalkan tips merawat mesin. Itu juga masih berhubungan dengan mobil. Tips merawat ban atau velg mobil. Itu masih relate dengan niche yang sama-sama mobil. Bisa dikembangkannya di situ. Tujuannya seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan keyword ini nanti cakupan kontennya itu bisa mudah untuk dikembangkan daripada dari salah satu channel tertentu. Ya, ini bisa lebih fleksibel lah untuk kita pilih-pilih videonya biar nggak cepat habis sumber kontennya. Misalkan saya pakai custom interior mobil seperti ini dan saya klik search. Nah, kalau yang fanpage yang udah agak lama gini, saya biasanya ya maksimal paling 10 lah ya. 10 10 video itu baru saya iniin. Nah, kita tunggu. Ini udah 11, 12, tapi udah ada beberapa yang eksis. Oke, saya stop. Nah, kalau eksis ini berarti ini udah pernah di-download. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara yang seperti saya ini, kalau dia eksis, artinya dia juga udah pernah di-upload. Karena saya uploadnya itu langsung, nggak pakai schedule. Download hari itu, upload hari itu. Ya, ambil pagi, ya udah saya upload pagi. Ambil sore, saya upload sore. Jadi semua video yang eksis di sini udah pasti itu pernah ke-upload. Nggak cuma pernah di-download, tapi pernah di-upload. Bayangkan ketika teman-teman mendownload langsung ratusan video. Nggak mungkin kan itu selesai dalam satu hari untuk di-upload. Itu untuk satu fanpage misalkan dari satu channel berapa ratus video itu langsung teman-teman habiskan dan simpan di folder kemudian untuk schedule. Nah, hal seperti itu akan susah monitornya apakah video ini udah ke-upload atau belum. Kalau misalkan ada crash di tengah-tengah. Karena monitoring di YouTube Trendy ini cuman untuk download, untuk uploadnya kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman pakai cara sederhana ini, ambil aja beberapa tapi rutin setiap hari ya, tapi langsung ngupload, post langsung. Nah, untuk manage daripada videonya ini akan lebih ringan. Karena video yang di-download ke-upload di hari itu juga. Nah, kalau ada yang eksis dan ready to download, biasanya saya akan filter di sini ready to download aja. Dia akan muncul nih hasilnya. Nah, ini 11 nggak apa-apa lah. Saya select all, saya pilih upload normal quality, dan saya pilih dengan akun Facebook yang sama. Saya akan pilih AutoCAD Reels, schedule, dan ini nggak pernah saya iniin. Nah, ini biasanya penggemar mobil, biasanya saya kaitkan dengan penggemar motor, misalkan untuk ininya, apa namanya, kolaborator. Nah, bisa saya tambahin di sini nih.
kayak gini untuk jadi kolaborator nantinya. Kita dulu sampai prosesnya download selesai, habis itu kita bisa tambahkan. Oke, udah 11 saya add. Nah, kalau udah tertambah seperti ini, balik lagi ke yang tadi tuh, ke sini. Ini kasih remark dan pindah lagi ke fanpage yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dengan step yang sama seperti tadi. Tips uploader ini usahakan itu selang-seling ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya 2 akun untuk ngupload nih. Ini si akun Cynthia. Ini gunakan akun misalkan akun lain. Jadi dibikin jangan Cynthia terus sampai beberapa fans page. Tapi kasih jeda ini Cynthia lagi misalkan. Ini akun lain. Ini akun lain lagi, akun lain yang kedua misalkan. Jadi kasih jeda kayak gitu. Ini untuk meminimalisir pergerakan yang terlalu cepat tadi itu yang temporary block going too fast. Nah, kasih jeda antar akun seperti ini. Kalau fanspage-nya terlalu banyak. Nah, ini karena ini cuma contoh, saya biarin di akun yang sama. Nah, setelah muncul di sini, ini biasanya untuk saya pagi ya. Pagi itu kan saya biasanya jam setengah-setengah 6 lah ya. Jam 5 setengah 6 gitu. Biasanya pagi itu saya nyiapin untuk niche-niche yang atau audiens-audiens yang Indo untuk semua fanspage saya. Itu sekitar ada 14-an atau 15 yang lokal. Itu kurang lebih saya butuh waktu sekitar 1 jam untuk hal seperti ini. Dengan jumlah video yang tadi antara 7 sampai 10 video untuk semua fanspage-nya, saya nyiapin semua fanspage itu sampai muncul di halaman ini itu sekitar sejam. Itu berarti kalau 14 kali 10 lah. Berarti kita cuma butuh 140 video di pagi hari. Itu biasanya 1 jam udah cukup. Ya. Kalau udah selesai semua untuk semua fanpage, saya tinggal jalani nih upload dan habis itu saya bisa tinggal yang lain, ngerjain yang lain. Nah, dari pagi itu anggap jam setengah 7 lah. Itu mulai upload. Itu biasanya selesai sampai jam 10-an. Kalau misalkan internet saya pas oke, itu jam 10-an udah selesai. Jadi selama kurun waktu jam setengah 7 sampai jam 10 itu udah saya nggak ngeliatin ini. Saya tinggal yang lain atau kemana atau ngerjain yang lain di laptop yang lain karena ini kita pakai untuk upload. Itu saya ulangi lagi setiap hari untuk fanpage yang pagi, shift pagi lah ya. Kemudian nanti kalau sore biasanya saya mulai nyari konten itu sekitar jam 3. Habis sholat asar itu saya siapin tuh untuk sekitar ya nggak sampai 15, 14 atau 13 fanpage yang audiensnya luar. Audiensnya luar, saya cari kontennya sama juga antara 7 sampai 10. Selesai sekitar setengah 5. Habis itu saya jalanin. Saya jalanin selesai-selesai antara jam 8 jam 9 udah selesai. Baru saya matikan laptop. Selesai. Kayak gitu. Itu yang setiap hari saya lakukan dengan tracking yang seperti ini. Pertanyaannya apakah rutin setiap hari? Enggak sih. Maksudnya enggak bisa rutin untuk semua fanpage itu saya eksekusi setiap hari. Karena kan kadang saya mesti keluar apa enggak sempat atau ada acara itu bolong-bolong. Ada yang bolong-bolong. Nah, itu juga untuk melihat saya sendiri, oh, ternyata saya di minggu ini kurang konsisten. Kalau ngerasa di sini full dan semuanya, ini pasti ngimpact bagus nih di fanspage-nya. Dan itu bisa terbukti dari sisi earning, insight, performance dari fanspage itu. Kalau misalkan ini full, tapi kalau bolong-bolong, kemudian melihat performance dari fanspage, ya udahlah ya wajar karena saya bolong-bolong misalkan kayak gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi kesimpulan dari cara upload yang tanpa stres itu tadi, gunakan video gunakan video yang seperlunya untuk hari itu dan langsung upload tuh. Langsung upload. Ini saya tanpa schedule ya. Langsung upload. Ini lebih baik untuk fanspage yang misalkan masih
beberapa hari tuh dibuat seperti tadi ya untuk ngejar jam tayang. Reels ini bagus, Reels itu bagus untuk jam tayangnya biar cepat terpenuhi. Tapi kalau teman-teman udah fokus di Monet, nah itu perlu cara lain lagi untuk nguploadnya. Ini kita agak sedikit barbar, tapi nggak sebarbar ratusan video ya. Cuman beberapa video saja untuk banyak fanspage, tapi setiap hari. Ini termasuk barbar karena langsung upload banyak, langsung upload banyak. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga delay. Sebenarnya delay ini juga sebenarnya penting ya. Cuman saya kadang kejar-kejaran sama waktu akhirnya nggak pakai delay. Sejauh ini sih masih aman. Tapi kalau saya saranin lebih baik teman-teman pakai delay. Delay yang ada di YouTube Trendy ini menggunakan detik ya. Jadi misalkan kalau pengen 1 menit delaynya, kita bisa 60 detik. Misalkan sampai 3 menit, 5 menit. Berarti di sini masukin 300 misalkan. 300 detik itu berapa? 5 menit ya. Kayak gini. Jadi nanti dari video pertama ini akan ke-upload. Kemudian delay nanti akan random antara 1 sampai 5 menit. Tergantung nanti aplikasinya pengen pakai yang mana. Setelah itu baru jalan video yang kedua. Delay lagi, baru jalan video yang ketiga. Delay lagi dan video keempat dan seterusnya. Delay ini penting untuk mencegah yang pergerakan terlalu cepat tadi itu. Agar nggak kena temporary block. Itu. Nah ini teman-teman lakukan setiap hari dan jangan lupa masukin ke tracking sheet-nya. Setiap hari upload. Nanti dalam sebulan saja nanti teman-teman bisa lihat pergerakannya. Nah, kalau misalkan teman-teman rutin upload reels seperti saya seperti ini, untuk ngejar jam tayang itu bagus. Cuman kelemahannya adalah ketika nanti teman-teman udah monet atau udah dapat jam tayangnya dan approve in streamnya, dan teman-teman upload video yang bukan reels, itu jangkauannya akan menurun drastis. Jangkauannya akan menurun sangat drastis karena nggak tahu ya, mungkin beda ini kan ya, beda kalau di reels itu Facebook bisa merekomendasikan cepat banget tuh kayaknya. Tapi kalau non reels itu kayaknya memang agak agak turun kalau biasa upload reels. Nah, solusinya teman-teman bisa pancing itu dengan selang-seling, misalkan per hari ada video 5 reels, 2 video panjang misalkan. Nah, itu bisa teman-teman terapin seperti itu untuk melatih algoritma yang ada di fanpage-nya teman-teman masing-masing. Kayak gitu. Oke. Jadi ini caranya untuk memanage banyak akun dengan Tube Trendy New. Lakukan ini selama 1 bulan lah. Ntar teman-teman lihat sendiri hasilnya. Sejauh ini sih ada beberapa fanpage saya yang udah alhamdulillah menghasilkan meskipun belum banyak banget ya. Cuman ya saya nggak nyangka aja sampai bisa menghasilkan dengan kesibukan saya, dengan cara saya yang seperti ini itu udah alhamdulillah banget. Oke, itu cara untuk optimasinya dengan Top Trendy Neo untuk memanage banyak akun fanpage. Nanti kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas bisa ditanyain di sesi setelah ini. Materinya sampai di sini dulu untuk optimasi Top Trendy-nya. Setelah ini kita bisa tanya jawab berkaitan dengan fitur dan hal-hal yang berkaitan dengan Top Trendy. Nanti teman-teman kalau misalkan mau tonton lagi Zoom ini, recordingnya akan saya share. Oke, itu dari saya untuk sharing optimasinya. Selanjutnya kita akan buka pertanyaan ya. FAQ berkaitan dengan fitur-fitur Tube Trendy. Untuk FAQ-nya nanti kita akan share, maksudnya saya akan tulis di sini nih biar yang ini juga tahu pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Baik, silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan atau sudah ada di chat. Ya boleh. Chat. Ya, Assalamualaikum Mas Ilmi. Mbak Dewi nih. Halo, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, Mas Ilmi pakai RDP nggak nguploadnya? Enggak, saya pakai lokal, Mbak. Saya pakai lokal, saya nggak pakai RDP. Karena Oh iya, Tube Trendy ini sebenarnya bisa, kalau pertanyaannya kan biasanya di grup itu, Mas bisa diinstal di RDP.
Pertanyaannya bisa gitu. Cuman RDP-nya nanti itu akan rasa lokal. Karena ketika kita jalanin tube trendy ini, browser itu harus kelihatan, Mbak. Nggak bisa diminimize kayak gini. Apalagi di close connection RDP-nya. Itu udah pasti error. Karena tube trendy saat ini masih membutuhkan melihat browsernya untuk ngeklik dan ngetik. Jadi kalau pertanyaannya di RDP bisa, bisa, tapi jangan di close RDP-nya. Jadi RDP-nya itu ketolongnya itu hanya di koneksinya mungkin yang lebih stabil, tapi untuk laptop tetap harus standby. Paham ya? Nah, terus yang kedua, apa namanya? Ini saya tuh kan tube trendingnya masih yang lama ya, karena setiap upload ada masalah dengan Chrome-nya, ada masalah lagi dengan Chrome. Saya tuh kan suka malas gitu, saya nggak bisa gaptek lah masalah gitu-gitu, jadinya suka ribet. Akhirnya saya nggak apa nggak update gitu, jadi masih yang lama. Itu masih bisa dipakai kan sama dengan yang sekarang, kalau saya cuman buat ambil YouTube-nya aja bisa kan, nggak apa-apa gitu maksudnya, nggak ada perubahan nantinya kalau saya jalanin. Nggak apa-apa sih, Mbak. Saya saya nggak update soalnya nanti takut ada masalah lagi dengan Chrome-nya, saya nggak tahu caranya. Takutnya harus update dengan Chrome baru lagi, saya nggak ngerti gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah diupdate gitu. Sebenarnya Jadi saya Chrome nggak Chrome itu otomatis update sih harusnya, Mbak. Saya pernah kayak gitu, jadi seharian nggak buka laptop gara-gara saya nggak tahu ngupdate-nya gitu, karena nggak bisa buka Chrome. Hmm. Akhirnya saya takut takut kayak gitu lagi, jadi nggak diupdate deh. Iya, Oh gitu kalau bisa misalkan ya. masih jalan bisa. Oh gitu ya deh. Ya terus udah deh gitu aja. Makasih makasih Mas Ilmi ya jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum Kemudian, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ini ada yang tanya, kalau kita invite editor apa bisa sebagai uploader editor apa terbaca di Trendy? Kebaca Mas, editor dan admin itu kebaca selama dia muncul di sini halaman page atau muncul di meta. Di list metanya ini dia muncul. Itu bisa. Tapi kalau di manualnya dia nggak muncul di sini berarti nggak bisa kita ambil. Itu. Jawab ya. Ada lagi pertanyaan? Ini ada berapa orang sih? Kayaknya nggak banyak deh. 21 orang. Ayo, silakan kalau mau bertanya teman-teman semua. Kalau nggak ada sih lebih baik ya. Artinya udah pada paham cara pakainya Tube Trendy. Silakan Mas, di unmute saja. Silakan Mas Faizin yang raise hand. Halo, Ya, silakan Mas. ini saya Eko Jogja, Mas Ilmi. Mas Eko Jogja. Oke, gimana Mas? Eh, Satu Mas, kalau untuk yang TTN Subtrenio ini sudah ada auto post ke grup belum dibuka Mas ya? Kalau ke grup itu kita nggak bisa nambahin di Tube Trendy sih Mas. Oh, adanya di EDK ya Mas ya. Ya, Terus anu Mas, TTN ini ada fitur untuk edit video simple Mas ya. Kalau saya lihat ya. ya.
ada beberapa efek video efek ya. 7 efek ya. Eh, itu dari pengalaman Mas Ilmi dan mungkin rekan-rekan yang lain dengan katakanlah menggunakan beberapa fitur edit itu yang bisa lolos monet kira-kira berapa persen Mas? Oke, dari Di atas pengalaman 50% saya, enggak? dari pengalaman saya nih Mas Ya, ya, saya belum pernah ya. pakai edit. Berarti langsung upload barbar aja. Iya, saya langsung Iya, upload apa adanya tuh. Beneran, saya keren. nggak, karena gini, edit ini butuh waktu Mas, dan saya belum punya itu saat ini, karena saya sendiri ya, maksudnya saya ada kerjaan lain. Untuk nge-manage fanpage ini saya masih sendiri. Ya, Jadi untuk menggunakan edit ini saya belum punya waktunya. Jadi selama ini saya langsung sikat seperti yang saya demoin tadi, ambil sikat, ambil sikat, ambil sikat setiap hari. Itu udah monet 3, satu kemarin kena, tinggal 2 sekarang. monet in-streamnya atau realnya Mas? InStream dan Reels. Hmm. Saya terus terang yang real itu smart monet 4 Mas. Hmm. Tapi akhirnya kena semua Mas. Padahal setelah setelah monet itu Ah, eh, videonya itu saya edit manual pakai CapCut Mas. ah, ah. Jadi saya uploadnya manual. Jadi setelah monet itu semua video lama saya hapus. Saya posting manual, saya edit pakai CapCut itu add frame geser eh, horizontal vertikal. Hmm. Terus kemudian zoom itu antara 2% sampai 15% tergantung anu lah posisinya. Kemudian saya tambah tulisan Mas. Jadi saya 4 Mas, tapi saya manual pakai CapCut Mas. Hmm. Itu Itu nggak pun masih kena. sampai seminggu kena Mas. Hmm. Saya satu fanpage paling tiga anu, 3 video per hari. Lebih sedikit lagi ya. Lebih sedikit lagi karena saya manual Mas, pakai CapCut Mas. Ya. Kena Mas, jengkel saya Mas. Ya itu tadi makanya di awal kan saya sebut mindset tuh Mas, karena itu tadi hal-hal seperti itu memang ada sih Mas, yang benar-benar ori. Teman saya juga ada yang main orinya itu malah ori yang benar-benar video kejadian sekitaran Mas, kayak kucing jalan gitu-gitu loh, transportasi, dia Ya, rekam ya. pakai HP-nya sendiri. Itu loh kena, Oh. itu kena, ada yang kena, tiba-tiba kena konten tidak ori. Itu jelas-jelas kucing yang ada di rumahnya loh, Dan direcord live, masih direcord beneran ya? di record beneran pakai Ya, HP-nya. ya, Itu ya. ada yang kena. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini tuh kita cuman bisa terima ya. Kalau udah kita klaim, misalkan kita bikin tiket segala macam dan nggak berhasil, ya udahlah kita lupain, Mungkin biar nggak terlalu stres. kalau seperti ini saya mikirnya, oh paling IP Indonesia ini ya sudah. IP Ya, Indonesia, IP India gitu kan, Vietnam gitu kan, anu kan. kita udah punya Eh, flag agak aneh ya, negara agak aneh ya. ya kira-kira seperti itulah. Kalau ini Mas, tapi lepas dari monet atau nggak monet, dengan sekarang Mas Ilmi mengelola 14 fanpage ya? Saya dua Ya, delapanan kali Mas, 28 apa 29 gitu. yang Indo berapa? Setengahnya. Secara jangkauan semuanya berkembang, Mas. Jangkauan sih yang Indo lebih berkembang kalau punya saya ya. Yang bule itu kayaknya saya masih agak seret nih, nggak terlalu ini. Tapi secara disiplin postingnya, Saya sih eh, berusaha maksimal setiap hari ya Mas. Meskipun itu nggak untuk semua fans page, itu setiap hari saya pasti upload. berarti di atas 70% ya. Kalau misalnya di rata-rata sebulan gitu ya. Iya, Oke, oke. Boleh tahu yang boleh main niche apa? yang bule itu saya ada beberapa artis yang sudah kehabisan konten, akhirnya nyerempet artis lain, sama agak general tentang kehidupan Hollywood. Oke. Hmm. Yang berita Yang yang saya stuck Mas.
Stuck itu dalam arti gimana? Nggak berkembang. Stuck itu artinya naiknya nggak terlalu cepet Kalau banget. yang kalau yang artis tadi agak naik ya, Mas. Yang paling naik itu yang Hollywood itu, ya, yang Hollywood Mas ini pakai pakai Inggris atau pakai Spanyol bahasanya? Inggris. Inggris. Nggak bisa bahasa Spanyol saya. Kan ada asisten di sebelah, Mas. Udah nggak sempet beneran mas. Saya lebih detail tuh udah nggak ada waktu beneran. Jadi Oke, saya oke. benar-benar ambil sikat gitu. Oke. Mas, Sesadis saya itu. baru pengen coba untuk di wilayah Spanyol ini, Mas. Tapi ini belum konten sudah saya siapin, tapi kok ya nggak jalan-jalan. Ya memang Yes. butuh itu. Paling Eh, berat itu di situ mas. ya betul. Nah, ya gitu dulu Mas Ilmi. Oke, Kapan-kapan kalau ke Jogja ngobrol-ngobrol lagi. ya terima kasih Mas Eko. Jadi, mantap dulu. Lanjut ini Good. berarti setelah invite editor harus refresh dulu. Ya, setiap kita ada fans page baru kita perlu refresh dulu fans page-nya biar bisa masuk ke top trendinya, termasuk untuk editor. Saran Oke. dibuat studi kasus dong channel Amazing Things-nya. Oke Mas, nanti setiap berapa ya seminggu sekali lah ya kita posting di grup support top trending untuk perkembangan Amazing Things tadi. Mulai besok pagi saya akan uploadin itu. Untuk video merger nanti suaranya misal nggak diubah akan jadi double dengan suara videoan. Nah, ini sebenarnya udah Kang Rudi udah saya jelasin di tutorial untuk merge video ada di channel. Jadi misalkan video nih, saya ambil video ini, bukan. Yang pertama ini ya, Amazing Things ini yang di sini. Saya edit. Ini adalah video yang utama yang saya download. Kemudian saya pengen menggunakan fitur efek merge video. Saya klik efek dan saya centang merge video. Kemudian saya ambil video lain. Misalkan video ini Wika Salim nih. Kayak gini. Yang akan terjadi adalah kalau ini saya taruh bottom itu berarti video si merge video ini di bawah ya nantinya jadinya. Dan video utamanya nanti ada di posisi atas. Ini saya pilih di folder download kayak gini. Yang akan terjadi adalah video audio dari video utama itu yang akan dipakai, Mas. Video yang merge yang di efek ini akan kita mute otomatis. Jadi cuma ada satu audio yang akan muncul. Ini saya coba apply. Jadi nggak double suaranya. Pakai video utama. Video bawah itu cuman ya nggak ada suaranya. Cuman pakai satu audio, yaitu audio dari video yang utama. Ini teman-teman pada malu-malu semua ya, nggak ada yang ngomong. Grup tadi udah dijawab ya, harus refresh dulu ya. Efeknya kira apa bisa digunakan biar video bisa aman dari pelanggaran. Wow, ini berat nih. Kita coba cek ini dulu ya. Untuk efek video, kira-kira apa saja yang biasa Mas Ilmi gunakan biar video bisa aman? Saya nggak pernah pakai efek, Mas, jujur saja. Nggak pernah pakai efek karena saya ngejar sama waktu ya. Biar cepet gitu dan tetap rutin upload. Jadi saya nggak pernah pakai efek. Tapi teman-teman atau Mas bisa coba aja pakai efek yang sekiranya ya kita namanya berikhtiar ya. Kita bisa tambah logo dengan fitur-fitur yang ada di Trendy, bisa Mas coba. Cuman Mas juga harus bisa nerima karena seperti yang saya bilang tadi, konten yang benar-benar ori pun ada kemungkinan kena pelanggaran. Mas, Jadi fitur overlay dong Mas, kapan Mas? overlay itu yang mana tuh Mas? Yang jadi ada dua gitu videonya Mas. Yang jadi dua, kembar gitu Bisa ya? atas bawah gitu jadi dua video digabungkan. Kembar. Yo, ay. Overlay. Itu namanya overlay Mas. Mm-mm. Kalau flip itu kan Overlay balik jadi ya. ada dua video yang digabungkan jadi satu video gitu Mas. Itu tuh untuk Eh, di TikTok itu lumayan bagus tuh. Sebenarnya bisa cepet up lagi tambah ini juga gitu. sebentar, videonya Karena sama kan apa jadinya beda akhirnya Mas? nggak terdeteksi
bisa beda bisa sama. Yang penting jadinya nggak terdeteksi ini apa re-upload juga gitu Mas. Kalau ini bukan overlay juga, coba ya. Ini yang hasilnya barusan ya dari Merge. Gini, Nah itu bener Mas. cuman ini masih atas bawah sih Mas. Yang kanan kiri nggak bisa, belum bisa Kanan ya. kiri belum. Oh Oke. ya, yang kanan kiri masih on progress nih. Mm-mm. Kalau ini caranya gimana Mas? Sorry saya baru beres. Tadi itu gini, jadi misalkan ini ada satu video nih, ya. Mm-mm. Klik effect, centang merge video, Oke. pilih video yang kedua. Oh. Pilih video yang kedua, tentuin di atas atau yang di bawah nih video yang kedua itu. Oke oke Kalau di oke. bawah hasilnya kayak tadi. Iya iya iya. Yang ini itu video yang bawah ini adalah video yang tambahan. Ini yang tambahan, Mm-mm. ini yang Mm-mm. asli Oke oke siap siap siap. gitu. Tapi nanti kita lagi kembangin yang ada di samping kanan Siap. kiri ya. Ditunggu Mas. Oke, Assalamualaikum Mas. gimana? Mau tanya itu kali pas ajuin monet itu videonya dihapus dulu nggak Mas? Kalau saya enggak, Mas. Tapi ada beberapa tips dari teman-teman itu katanya mesti dihapusin dulu. Tapi kita udah akomodasi itu kok, Mas. Jadi di YouTube Trendy kalau misalkan teman-teman mau ngapusin dulu, itu udah bisa juga di menu ini ya. Di explore, remove video Facebook. Ini udah bisa tentuin apakah Reels yang mau diupload atau video yang biasa, udah ada. Misalkan Reels, kemudian time periodnya ini sejak kapan yang mau diupload. Defaultnya kan 90 hari ya. Misalkan tahun ini, semua video yang ada di tahun ini nanti akan ke filter, pilih fanspage-nya, remove video, dia akan jalan dan menghapus videonya satu persatu sesuai dengan filtering ini. Tapi saya pribadi selama ini belum pernah ngapusin dulu untuk pengajuan monet. Ada sih yang ditolak, Mas. Nggak semuanya berhasil di approve. Cuman ada juga yang di approve, ada yang ditolak. Keduanya tanpa hapus video. Oh, siap-siap Mas. Makasih Mas. Sama-sama. Ini pelanggaran tadi bisa Mas ini sendiri ya. Bisa nggak Jimit jika ada bisa lihat perkembangannya. Oke, ntar kita jadwalin Mas kalau ada session lagi ya untuk lihat ininya. Atau kalau enggak saya bikin video lah untuk melihat perkembangannya yang amazing things tadi. Itu kenapa? Apa nih? Mbak Reti muter-muter nggak tahu tuh. Iya Mas, itu apa ada tulisan ini nih Chrome driver apa gitu. Storage Google habis itu jadi error. Tuh kemarin bisa dibuka, tuh hari ini nggak bisa. Mbak udah join grup Kenapa? support Tube Trendy belum? Udah. Nah, posting di situ, Mbak, Apa ya? biar gambarnya Ini barusan kelihatan. aja saya pakai. Oh, di situ ya. Sebenarnya kita punya satu nih, namanya di Zoom ini namanya Tata. Ini adalah teman saya juga dan dia hasilnya udah jauh di atas saya, ya. Dia juga pakai Tube Trendy. Mas, seru Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok diceluk, Mas? Ini Mas ini super sekali nih. Jadi dia belajar itu duluan saya belajarnya. Duluan saya pakai Tube Trendy-nya tapi hasilnya lebih gedean dia berkali-kali lipat. Silakan Mas Waduh. kalau mau apa kampanye atau apa gitu. Enggak, Mas. Hah? Kampanye apa, Mas? Sing, Tipsnya apa lah? sing penting Sering wis Mas, sering. gas upload, Mas. Gimana? Langsung upload aja, Bu. Nggak Langsung. pakai edit-edit. Doh, itu nggak pakai edit-edit. Enggak. Sama sekali ya Mas ya? Apa Enggak gitu? sama sekali. Dan sendirian? Ada tim? Sendirian. Masih 2 Sendirian. bulan aku.
2 Masih bulan 2 ini toh? Iya 2 bulanan ya. Berarti aku 3 bulan Nah, Mas, sudah 2 bulan. iya 2 bulanan. Yang Oke. penting videonya sih, kualitas videonya itu kalau emang viral ya pasti jos. Ya jadi Yang cari susah yang itu nyari video viralnya itu, wis. hmm. Jadi pas lagi viral itu langsung gitu Mas ya. Langsung gas, wis. Jadi Cari yang naik itu apa, kemudian itu langsung gas yang naik itu, wis. Ikuti yang naik itu. berarti untuk niche-nya sendiri agak Yang general gimana, berarti ya Mas. Ya general, rata-rata artis sih. Oh, tentang artis Om Tata. Iya, artis. Oke. Jadi Artis. tips untuk nyari yang lagi viral berarti teman-teman mesti sering-sering nonton akun gosip. Nah, itu bisa itu. Twitter juga bisa, Gosip Ria gitu Twitter. ya. Nah, berapa Mas sekarang Mas? Earning. Earning terakhir masih 4.000. Puh, $4.000. Iya, Mas. 4.000 Masya berapa tuh? Allah. Berapa tuh Jangan 4.000? Berapa akun? Break, Mas. Fokus, saya kalau masih fokus satu akun sih, Mas. Belum bisa banyak-banyak akun. Itu ads break, Mas. Hah? Ads break. In-stream. In-stream. Oh, Real masih 500 real. in-stream itu. Oh, wait, oke. 4.000 itu earning bulan berapa, Mas? Mulai tanggal 1 sampai 5, kemudian diskon sudah. Kemudian diskon. Satu hari bisa 2.000, Mas, kalau viral, Mas. Wih. Nah, Satu hari Mantap 2 hari. sekali. Gede ya. Kalau udah gitu diskon juga nggak masalah ya Mas? Nggak masalah sudah. Kalau yang masalah itu belum 100 diskon. Udah aman tetap itu cair kalau gitu. diskon juga Belum mana-mana. masih bisa digabungin bisa. In-stream itu Pas monet saya in-streamnya oh digabungin. begitu. Apa dolar? Saya terus terang di bawah $10 itu banyak, Mas. Tapi di bawah Apa? $10 itu banyak, Mas. Ada yang $2, ada yang $6, ada yang Oke, makasih infonya, Mas. Oke. Pas ajukan monyet pakai video ori, saya nggak punya video ori Mas Rahmat. Semuanya reupload dan semuanya tanpa edit. Kalau misalkan gini, kalau misalkan teman-teman apa dismon atau ngajuin ditolak, itu sebenarnya masih ada peluang sih selain dari in-stream ya Mas, selain dari reel, selain dari monet itu masih ada peluang. Misalkan teman-teman bisa gunakan itu untuk collab dengan fanspage lain yang masih sehat, itu juga masih bisa dipakai lah istilahnya. Meskipun dia udah di small ya Mas ya. Kemudian bisa juga endorse misalkan. Untuk endorse itu juga bisa kalau meskipun saya ada beberapa yang gagal monet itu tetap saya uploadin terus karena fanspage saya yang paling kuat ini ya Mas Tata tahu tuh itu adalah bekas dismon setelah 2 hari approve. Jadi waktu itu ngajuin approve 2 hari dismon. Setelah dismon beberapa minggu, bulan mungkin ya, hidup lagi. Nah setelah hidup lagi itu sampai sekarang masih oke banget. Kalau kolamnya apa fanspage Indo itu masih bisa buat affiliate itu bisa itu affiliate Shopee apa itu bisa itu. Banyak kok peluang kok. Ya masih banyak peluang selain dari monet. Intinya itu ya Mas ya. Iya bisa banyak affiliate Shopee itu bisa. Jadi jangan berhenti ketika ditolak atau dismon ya Mas ya. Tetap Iya, diuploadin terus ya. terus diupload aja. Buat kolam aja nanti. Kalau cara naruh link Itu affiliate-nya di mana, kalau Mas? secara Kalau naturalnya kan bisa langsung di deskripsinya Mas, linknya bisa. Di sini nih Lebih- Mas.
Oh ya di itu bisa lah situ. Kan Hmm. awalnya kayak gini nih modelnya kan. Awalnya kan kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa Nah, taruh link di sini, taruh nah, link. Nanti ini akan jadi link affiliate, ini akan jadi deskripsi aslinya. Deskripsi ya. Ya, Oke. Siap, siap, siap. atau taruh di belakang, misalkan mau di belakang. Masih banyakin followers untuk di Facebook fanpage itu agak susah kalau organik pakai reel Mas, pakai reel. Hmm. pakai reels ya supaya cepet ya. Cepat pakai reel. Oke Kalau oke. pengalaman saya di YouTube Trend ini ya, Reels ya, itu Hmm. lebih mudah jam tayang daripada followers. Oh iya, Pak. Aku dua-duanya, Mas. Hah? Main di niche apa Aku ini Mas? dua-duanya bisa itu. Dua-duanya ini. Iya, saya ya memang followers ada ya, cuman cepet banget tuh jam tayang mas. Gak tahu kenapa. Ada video yang satu itu udah langsung ribuan jam gitu. Modelnya kan gitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi kasusnya tuh kayak gini akhirnya. Ini salah satu fanpage ini belum monet ya, belum Hmm. monet reels dan in-stream, tapi udah penuh sebenarnya jam tayangnya. Kita coba lihat di sini. Nah, followersnya masih segini, tapi ininya udah tiba-tiba gitu. Udah memenuhi syarat ya Iya, itunya ya. Hmm. Hmm. kan kalau pemain yang tanpa aplikasi gini kan, misalnya saya di grup-grup Facebook itu kan, ini berat banget mas. Temen saya yang main Pasti. ori ini berat banget segini nih. 60 hari segini jam kan berat banget. Followers ini mereka bisa pakai suntik lah, apa saling follow lah, gitu-gitu mungkin masih bisa disiasati. Tapi ini kayaknya hal yang nggak bisa disiasati untuk mereka yang benar-benar main manualan ya. Jadi ini pewasrah dan mengeluhnya di sini. Tapi kalau saya Hmm. pengalaman ini lebih cepat daripada followers. Justru ada saya beberapa followers itu yang saya suntik, meskipun pada akhirnya dia nggak ACC sih monetnya. Kurang sedikit gitu loh mas, saya nggak sabar tuh Hmm. suntik, ternyata malah nggak ACC Hmm. gitu. Tapi kalau ini dua-duanya ini Saya bisa natural, dulu oke banget. main ini Mas, dulu main apa? Main iklan itu dulu cepet juga sebenarnya. Followersnya Itu pakai banget cepet banget bisa ya dalam 3 hari 4 hari bisa dapat 50.000 followers. Cuma lumayan tapi ya mas, akun kosnya. akun saya kena banned. Ya itulah suka dukanya mas, suka dukanya. Iya, nggak bisa ngiklan akun saya yang Mas utama dulu itu. waktu main iklan untuk naikin follower itu rata-rata per follower kena harga berapa mas? Ya, lumayan mahal kayaknya tuh. Murah banget Mas itu bisa sampai 2 rupiah. Rp2. Hmm, Wih, 2 rupiah. saya rekor baru 2 rupiah, tiga itu rupiah. kapan mas? Apanya? Ngerjainnya bulan apa itu? Oh, itu udah lama Mas saya sekarang lagi nggak main itu dulu. Maksudnya tahun ini atau bukan? Eh iya, tahun 2023. Wih, keren. Saya tahun Itu ini rekornya itu Rp5 saya mas. pernah sampai 3 rupiah. Itu 3 rupiah. Itu niche apa mas? Biasa yang viral-viral aja Mas mainnya. Eh, Cewek cantik bukan? wis, Bukan. Bukan. Wika Salim bukan mas? Cewek cantik kurang bagus ah. Saya yang Rp5 itu saya anu mas, niche motivasi mas. Motivasi. Ya, Ya itu lumayan, lokal. lumayan bisa murah juga. Ya. Tapi mulai bulan Mei itu kalau nggak salah, Mm-mm, kan saya kadang jalan iklan kadang enggak ya. Itu mm-mm. saya dapatnya paling murah Rp9 mas. 9 sampai Rp13. Mahal juga ya. Nah, naik turun lah. Ya masih Mm-mm, mm-mm, bener. masih di bawah Mm. Rp20 masih Gimana, saya anggap murah saat gimana ini. interaksi aja ya kalau kita lagi ngiklan mah semakin banyak interaksi Ya, dan like lebih murah jatuhnya. betul, betul, Mm. betul.
Itu tuh kalau untuk naikin followers sih sebenarnya emang cepet banget nih pakai ngiklan. Nggak susah lah, itu gampang banget gitu. Aduh, Yo. perjuangan. Ya, yang penting gas terus, Mas. Kita nggak Betul. pernah tahu tuh. Kalau yang organik ini, Mas, sehari bisa upload berapa video, Mas? Siapa yang organik, Mas? Ya, yang ini naikin fanpage yang organik itu istilahnya tanpa iklan. Kalau saya sih cepet, Mas. Kalau yang jam tayang ya. Di jam tayangnya lebih cepatnya ya. Pernah saya bikin fanpage itu sehari itu langsung tembus tuh jam tayang. Sehari. Itu pas, mungkin pas beruntung Hmm. juga ya. Untuk followersnya Dan sendiri gimana? gimana? Untuk followersnya gimana? Untuk Followersnya yang followersnya itu gimana? followersnya yang ini, Mas, yang agak lambat. Ya mentok di 1000-an gitu. Tapi ada satu yang sampai Yang sekarang ada lambatnya di 70. sana ya. Oke. Hmm. Oke. Eh, teman-teman, kayaknya kita mesti akhiri dulu untuk sesi kali ini ya. Tadi udah ada beberapa sharing juga. Nanti kalau misalkan kita ada waktu lagi, kita akan ya bukan berbagi apa, tapi ya saling sharing antar member juga bisa kita gedakan lain waktu ya. Ntar recordingnya saya Oke. share. Kalau misalkan ada kendala apapun di YouTube Trendy, teman-teman jangan ragu untuk posting di grup atau japri saya. Biasanya saya mati itu udah di jam-jam segini nih. Sekitar anak-anak mau tidur itu saya biasanya udah selesai. Tapi pagi-pagi biasanya saya aktif jam 5 setengah 6 itu ada. Dan kalau saya balasnya agak lama, pasti itu karena nyetir atau tidur. Kalau nggak selain dua itu, insya Allah saya bisa jawab cepat karena udah saya sediain nih di tengah kesibukan. Misalnya jawabin chat, udah bisa lah untuk cepat gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri ya sesinya untuk kali ini. Kita jumpa lagi di sesi yang lainnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah join di minggu malamnya yang harusnya untuk keluarga. Dan juga teman-teman yang udah menggunakan Tube Trendy. Semoga semua yang dicita-citain berhasil nih kesampaian. Amin. Oke. Amin. Terima kasih semua. Saya stop recordingnya. Ntar